Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih ada di bulan Syawal, ya. Dan salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Beberapa masyarakat bahkan ya membuat sebuah tradisi, ya, di mana setelah hari raya Idul Fitri 1 Syawal mereka langsung melakukan puasa Syawal 6 hari, dan pada hari yang ke-8 di bulan Syawal, ya, kemudian mereka rayakan, ya. Nah, ini memang ini sebuah hal yang baru, dan beberapa ulama juga seringkali membid'ahkan gitu ya kebiasaan ini gitu ya, karena tidak ada tuntunannya di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya. Namun sebagai sebuah tradisi untuk memasyarakatkan puasa Syawal gitu ya, saya kira semangatnya juga bisa dipakai, ya. Saya kira bagi saya tergantung keyakinan kita lah gitu ya, asal itu kita yakini, tentu bukan sebagai harus gitu, keharusan, tetapi dalam konteks sosialisasi, dalam konteks dakwah gitu ya. Memang kadang-kadang kita perlu memberi apresiasi gitu ya terhadap perilaku kita, ya. Baik apresiasi kepada perilaku kita diri sendiri, ya, tetapi juga secara komunal gitu ya. Baik, itu bukan kapasitas saya untuk memperdebatkan itu, tetapi intinya bahwa hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal itu sahih dan tidak ada perdebatan di sana, ya. Dan pelaksanaannya tentu orang mengatakan yang utama ya di tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya sampai 7 di bulan Syawal, ya. Tetapi juga banyak ulama bersepakat bahwa tidak harus di hari setelah 1 Syawal, tetapi yang penting di bulan Syawal, ya, bahkan juga tidak harus berurutan gitu ya. Nah, salah satu hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, nomor 1164. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh, ya. Jadi ini hadis yang tidak ada perdebatan di sana, ya. Jadi semua mengatakan bahwa ini hadis yang sahih, yang ketika kita lakukan kita akan mendapatkan sebuah banyak keutamaan, ya. Nah, pada podcast ini kita akan mencoba memberikan ulasan tentang apa sih keutamaan ketika kita melakukan puasa sunnah, ya.
Kalau kita berbicara pada hadis tadi, jelas-jelas bahwa ketika kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti kita berpuasa setahun penuh, ya. Nah, banyak ulama yang kemudian menjabarkan ya tentang pemaknaan itu dengan kemudian merinci setidaknya ada 4 faedah, 4 manfaat ketika kita berpuasa di bulan Syawal ini, 6 hari bulan Syawal ini ya. Adalah Ibnu Rajab rahimahullah ya menyebutkan ada 4 faedah ya. Yang pertama, berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan akan menyempurnakan ganjaran berpuasa setahun penuh ya. Tentu dalam melaksanakan ibadah puasa ya, di sana sini sebagai manusia kadang-kadang ada hal-hal yang terlupa, ada hal-hal yang kurang sempurna, maka berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sebagai penyempurna ya. Jadi ibaratnya menambal hal-hal yang perlu ditambal ya, menambahkan hal-hal yang perlu ditambah untuk kesempurnaan dari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Manfaat yang kedua menurut Ibnu Rajab rahimahullah ya adalah puasa Syawal ya, dan puasa Sya'ban seperti halnya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah ya. Amalan sunnah seperti ini akan menyempurnakan kekurangan dan cacat yang ada dalam amalan wajib. Setiap orang pasti memiliki kekurangan di dalam amalan wajib ya. Amalan sunnah inilah yang nanti akan menyempurnakannya gitu ya. Jadi tadi menyempurnakan ganjaran juga menyempurnakan amalan ya. Yang pertama tadi menyempurnakan ganjaran, dan yang kedua adalah menyempurnakan amalan ya, sebagaimana kita disunahkan untuk sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah ya, sesuai dengan aturannya. Seperti tadi kita bisa melaksanakan sholat Ashar itu ada qobliyahnya gitu ya, tetapi ba'diyahnya tidak ya. Kemudian yang ketiga ya, faedah dari melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah membiasakan puasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya amalan wajib, amalan puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala jika menerima amalan hamba, maka dia akan memberi taufik pada amalan soleh selanjutnya. Sebagaimana sebagian syalaf mengatakan, balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan. Selanjutnya, barang siapa melaksanakan kebaikan, ya, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula orang yang melaksanakan kebaikan lalu dilanjutkan dengan melakukan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Jadi berpuasa di 6 hari di bulan Syawal ini merupakan tanda ya, diterimanya puasa kita dari di antara tanda-tanda yang lain ya. Karena berdasarkan tadi ya, jadi tanda amalan kita diterima adalah kita akan melakukan amalan kebaikan selanjutnya. Dan tanda amalan kita diterima ya kalau ternyata amalan selanjutnya itu menjadi lebih jelek gitu ya. Jadi mari kita lakukan puasa Syawal dan masih cukup waktu ya, masih ada 3 minggu lagi di bulan Syawal yang bisa kita lakukan untuk menunaikan amalan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian faedah yang keempat ya menurut Ibnu Rajab adalah karena Allah telah memberi taufik dan menolong kita untuk melaksanakan puasa Ramadan serta berjanji mengampuni dosa kita yang telah lalu, maka hendaklah kita mensyukuri hal ini dengan melaksanakan puasa setelah Ramadan ya, sebagaimana para salaf setelah malam harinya melaksanakan sholat malam, di siang harinya
mereka berpuasa sebagaimana rasa syukur kepada Allah atas malam. Di siang harinya merasa puasa. Jadi intinya bahwa puasa sunnah itu adalah bentuk rasa syukur ya. Jadi kita selalu dituntut atau diminta untuk selalu mensyukuri segala nikmat ya, apalagi nikmat menyelesaikan puasa Ramadan. Itu salah satu bentuk syukur kita adalah dengan berpuasa sunnah 4 hari lamanya ya. Jadi itulah 4 faedah berpuasa di bulan Syawal, dan mari kita bisa lakukan, masih cukup waktu, dan mudah-mudahan dengan kita berpuasa di 6 hari di bulan Syawal ini menjadi tanda kita juga, sebagai tanda syukur kita, tanda diterimanya puasa Ramadan kita, tanda penyempurna puasa kita ya, tanda penyempurna amalan-amalan kita ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.